Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia, NIM 2018-12-098. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan profesi tentang teller bank. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari teller bank. Teller bank adalah seseorang petugas yang bekerja di dunia perbankan serta menjadi salah satu petugas di kantor bank, dan tugas utamanya adalah melayani nasabah khususnya dalam hal transaksi keuangan perbankan di nasabah atau non-nasabah. Teller bank akan memberikan pelayanan, bantuan, penanganan, dan solusi pada seluruh nasabah yang akan melakukan transaksi keuangan dalam hal ketika Anda melakukan tarik tunai, setor tunai, ataupun kiriman uang harus melalui teller bank terlebih dahulu, bukan melalui customer service. Teller bank memiliki tugas yaitu 1. Bertugas melayani penarikan, transfer, juga penyetoran uang dari pelanggan. Yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan kas dan juga menghitung transaksi harian menggunakan mesin hitung, komputer, dan kalkulator. Selanjutnya, bertugas untuk menerima cek dan uang tunai untuk kepentingan verifikasi jumlah serta periksa keakuratan slip setoran tersebut. Seseorang teller bank juga bertugas untuk memeriksa cek dan untuk memverifikasi informasi lainnya, antara lain nama bank, tanggal, dan juga identifikasi orang yang menerima pembayaran serta legalitas dokumen. Melayani pelanggan terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan. Selanjutnya, memasukkan data transaksi ke dalam komputer yang nantinya dikeluarkan sebagai tanda transaksi. Selanjutnya, membantu mengidentifikasi kesalahan pada transaksi ketika terjadi adanya debit dan kredit yang tidak seimbang. Memproses transaksi deposito, transaksi teller otomatis, deposito email, dan kontribusi rencana tabungan pensiun nasabah. Dan bertugas menerima pinjaman, hipotek, atau pembayaran tagihan utilitas publik, memverifikasi tanggal pembayaran, dan juga hutang. Bertugas untuk menyelesaikan masalah ataupun perbedaan tentang rekening nasabah bank. Adapun tanggung jawab teller bank. Seorang teller bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan casing, penyetoran, dan transfer kawat, melayani rekening tabungan dan penarikan, bertanggung jawab untuk pengumpulan dan pembayaran, melakukan promosi produk dari bank tersebut, dan mampu memberikan arahan bisnis sesuai dari kepercayaan, pinjaman, asuransi, dan lainnya sebagai tanggung jawab kepada aliran uang, dan mampu berkomunikasi dengan supervisor, pers, ataupun bawahan. Dan berapa sih gaji teller bank itu? Gaji teller bank itu berbeda-beda tergantung jabatan dan lamanya bekerja. Kalau semakin lama dan semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi juga gajinya. Video selanjutnya, kode etik profesi akuntan menuju era global. Tantangan akuntan di era global yaitu memiliki dua persoalan di bidang audit dan akuntan yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan global, yaitu di setiap negara masih mempunyai prinsip akuntan dan standar audit masing-masing yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar berlaku profesi akuntansi. Pada abad ke-20, dapat dikatakan pada 3 aliran akuntan dan audit yang dominan. Yang pertama, sistem Anglo atau Sakon yang dimotori oleh Amerika Serikat. Yang kedua, sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang ketiga, sistem dan perilaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Pihak-pihak, badan atau lembaga yang selama ini terkait langsung dengan profesi akuntansi. Pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk, peraturan, dan perundang-undangan. Badan pengatur atau otoritas pasar modal terdiri dari Bapepam LK, yang kedua BEI, yang ketiga SEC, dan lain-lain.
organisasi profesi akuntan di masing-masing negara, yaitu IAI, yang kedua IAPI, dan lain-lain. Yang ketiga, badan atau organisasi mandiri internasional atau IFAC dan IASP, dan para pemakai atau pengguna laporan keuangan dan sebagainya. Selanjutnya, kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Ada 6 kode etik profesi. Yang pertama, dapat memberi motivasi melalui pengguna tertekan dari rakan atau sewajar atau peer pressure. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi dan keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Yang keempat, kode etik tidak dapat menuntun perilaku karyawan dan namun dapat juga mengawasi kekuasaan otorasi atasan. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Yang keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengatasi perilakunya dari dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan aturan etika atau IACPA. 1. Bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesi akuntan yang harus menjalankan pertimbangan moral dan profesi secara signifikan. Yang kedua, kepentingan publik. Anggota harus meminta kewajiban mereka yang bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas tertinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing atau atestasi lainnya. Aturan etika Kanada umum. Yang satu, kepatuhan terhadap hukum dan perilaku. Yang kedua, tuduhan kriminal dan serangan. Yang ketiga, pelaporan penghentian sementara karena pertimbangan disiplin. Yang keempat, tidak dikaitkannya dengan salah saji. Yang kelima, harus secara tertulis dan melakukan koresponden dengan institut. Cara memahami filosofi kode etik IFAC. Memahami struktur kode etik, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak, proses menjamin dan identifikasi pemikiran dan independensi penampilan. Yang kelima, kerangka dasar kode etik IFAC, melayani kepentingan publik, melayani kepentingan dari arti luar, profesionalisme, kinerja dan kepentingan publik, kredibilitas, profesionalisme, kualitas jangka tinggi, kerahasiaan, dan integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, serta kerahasiaan perilaku profesional dan standar teknis dan sikap independen. Struktur kode etik IFAC. Yang pertama, kewajiban kepada masyarakat, pelayanan kepentingan publik. Yang kedua, objektif memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang ketiga, kebutuhan dasar, kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, dan kerahasiaan. Yang keempat, prinsip-prinsip fundamental, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian perilaku profesional dan standar teknis. Selanjutnya, pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan
mengenai tentang profesi teller bank dan penjelasan tentang kode etik akuntan di era global. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker saat bepergian dan dimanapun berada.